Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Hari ini kami menjelaskan salah satu detail menarik dari anime One Piece. Yang kami ulas kali ini adalah karakter yang cukup populer pada anime One Piece. Bukan petarung berkelas, bukan bagian dari pemerintahan maupun bajak laut, melainkan orang ini dari sisi percetakan. Yups, tepat sekali, dia adalah direktur tertinggi dalam percetakan surat kabar Morgan, sang penerbit berita paling gila. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan Morgan berpihak kepada bajak laut topi jerami versi Efek Anime. Morgan merupakan suatu karakter yang cukup unik dan nyentrik. Pertama kali dilihatkan, dia berada pada pesta teh yang diselenggarakan oleh Big Mom. Saat itu pula, terungkaplah siapa orang di balik penerbitan koran dalam anime One Piece. Bukan hanya itu saja menariknya dari karakter ini, melainkan dia tidak memihak seseorang pun lantaran tujuannya adalah mendapatkan uang. Tujuan ini pun sudah dijelaskan dari beberapa cerita. Akan tetapi setelah berjalannya waktu dan cerita mulai menuju ke intinya, akhirnya sosok dari Morgan ini mulai menerbitkan suatu hal yang tidak biasa. Dia mulai mencari berita-berita yang menarik ke dalam inti berita dalam koran yang disebarkan, terutama kepada generasi terburuk yang mencoba untuk mengambil peran besar dalam dunia perbajak lautan. Morgan meyakini kalau dari mereka bersebelas, salah satu di antara mereka akan menjadi raja bajak laut yang baru. Awalnya dia belum bisa memprediksi siapa yang akan menjadi raja bajak laut selanjutnya. Akan tetapi setelah melihat kericuan yang dibuat oleh Luffy beberapa kali dan dilihatnya dari matanya sendiri, Morgan pun yakin bahwa Luffy akan menjadi raja bajak laut baru dalam era berkecamuk ini. Alasan dia menilai Luffy seperti itu bukan karena suatu alasan belaka, lantaran Luffy memiliki banyak relasi dan pengaruh yang besar dalam lautan ini. Contohnya saja keluarganya yang sangat mengerikan, ditambah lagi bajak laut Shirohige yang sangat support kepadanya. Lalu apa hubungannya Morgan dengan Luffy? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, dikarenakan secara tak langsung dalam beberapa momen, sepertinya Morgan berpihak pada bajak laut Luffy. Dan ini sudah terlihat dari awal-awal anime One Piece. Bila kalian masih mengingat bounty dari Luffy, maka kalian pasti sudah tahu jawabannya. Kejanggalannya adalah nama poster dari Luffy. Seharusnya di posternya tersebut tidak boleh ada nama di dalamnya. Mengingat Gorosei dan Angkatan Laut sudah menyatakan untuk tidak boleh mengekspos Margadi tersebut. Sampai sekarang pun belum jelas apa alasan yang mendasari Angkatan Laut tidak suka dengan Margadi. Namun yang pasti, Morgan seharusnya tidak mencantumkan nama di pada poster Luffy. Hal ini pun sudah disinggung dengan poster dari Roger yang diganti dengan nama Gold Roger oleh pemerintahan, lantaran mereka tidak menginginkan nama Margadi muncul kembali. Nah, apakah ini adalah keteledoran dari Angkatan Laut saja? Tentu saja tidak. Kenapa seperti itu? Poster dari Kurohige pun juga ada Margadinya. Sehingga dengan begitu maka sudah menjelaskan kalau Gorosei tidak memperdulikan Luffy dan Teach. Lantaran dulunya mereka masih memiliki bajak laut yang kecil. Jadi Morgan akan memberikan nama asli pada poster tersebut. Nah baru-baru sekarang lah, Gorosei marah-marah atas nama dia yang terpampang jelas pada poster Luffy. Apalagi posternya tersebut dalam wujud nikahnya. Jelas ini membuat Gorosei ketar-ketir dan meminta untuk menerbitkan ulang. Namun sayang sekali, mereka tidak bisa menggagalkan cepatnya berita itu. Dikarenakan dengan sekejap, Morgan langsung menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Entah kenapa dia berbuat sejauh itu. Satu hal pasti, dia memiliki alasan yang begitu besar. Jika tidak begitu, maka Morgan tidak akan mengambil keputusan dengan menentang pemerintah dunia. Jadi artinya mulai dari sekarang pemerintah juga akan mengincar Morgan untuk bisa membalikan fakta sebelum terjadi hal yang seperti itu lagi. Dari penjelasan ini sudah menjelaskan kalau Morgan tidak berpihak kepada pemerintahan. Sekarang dia berpihak kepada fakta yang besar dari bajak laut. Lalu sebenarnya apa tujuannya menunjang nama Luffy dari sekarang? Apakah dia juga seseorang yang mendukung Luffy secara diam-diam? Ataukah dia adalah salah satu legenda yang mengetahui informasi mengenai seseorang yang akan membawa perubahan? Wah, menarik bukan jika begitu? Bila iya, siapakah Morgan ini sebenarnya? Bila dilihat secara seksama, memang Morgan adalah burung yang bisa berbicara. Lantas, apakah dia hewan pemakan buah iblis atau orang pengguna buah iblis Zoan? Pada Fever Cut Databook volume 12 dikatakan bahwa Morgan adalah manusia normal yang memakan buah iblis Torinomi, yaitu model Albatros, dan wujud ini adalah wujud Morgan yang selama ini diperlihatkan saat pesta teh Big Mom.
yang mana sampai saat ini tidak pernah sama sekali kita dilihatkan wujud manusianya. Entah kenapa, dari sini saja kami berpendapat bahwa Morgans memiliki pengaruh yang besar dalam cerita ke depan. Di sini kami juga memiliki pendapat lain nih, kenapa Morgans menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya. Mungkin saja di masa lalu atau beberapa tahun belakangan pada masa Roger atau sebelumnya, dia adalah anggota ternama dari bajak laut. Kenapa kami beropini seperti ini? Dikarenakan pada saat Roger menjadi bajak laut, siapakah orang yang berani menjuluki Roger sebagai Raja Bajak Laut? Nah, siapakah penerbit berita di masa itu, dan kenapa Grosjean membiarkan berita besar itu tersebar? Tapi kejanggalannya, siapakah orang yang memberitahu dunia bahwa bajak laut Roger sudah sampai ke pulau terakhir? Makin kesini makin membingungkan ya guys. Apakah saat itu Morgan sudah menjadi penerbit surat kabar? Sayang sekali kita belum mendapatkan informasi mengenai hal ini. Tapi satu hal yang pasti, dalam cerita sekarang kita masih belum dikasih tahu siapa orang penerbit sebelum Morgans. Bisa saja dalam wujud manusianya, dia adalah anggota dari bajak laut Roger. Mungkin sangat liar jika mengatakan Morgans adalah mantan dari bajak laut Roger, lantaran tidak ada seorang pun yang memiliki ciri fisik seperti Morgans. Walaupun begitu, bisa saja Oda membuat plot twist seperti ini. Ataukah Morgans adalah telur besar di kapal dari Roger? Bagaimanakah menurut kalian tentang pembahasan ini? Apakah Morgans hanya karakter biasa, ataukah salah seorang dari legenda? Well, itu saja pembahasan untuk hari ini dan nantikan spoiler atau pembahasan hal menarik dari kami di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.